warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pelatihan session kita hari ini tentang self concept, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, bagaimana kita melihat dan juga mengenali diri kita sendiri. Saya Amanda Kurniandilia. Dalam beberapa menit ke depan kita bakalan ngobrol soal pentingnya memahami diri kita sendiri dan gimana sih caranya kita bisa tumbuh jadi versi yang terbaik. Oke, langsung masuk aja ke materi yang pertama tentang indikator permasalahan. Mungkin kita tuh pernah merasa minder, merasa nggak cukup baik, atau sering banget ngebandingin diri kita sama orang lain. Apalagi zaman sekarang, ya dimana media sosial itu kadang bikin standar hidup kita jadi nggak realistis. Kalau kita nggak punya pemahaman yang kuat tentang siapa diri kita sebenarnya, rasa percaya diri itu bisa gampang banget goyah loh. Nah, dari sinilah pentingnya punya self concept yang sehat. Oke, lanjut aspek self concept menurut Carl Rogers 1951. Nah, self concept itu menurut Carl Rogers itu terdiri dari 3 aspek penting. Yang pertama, self image atau gambaran diri. Contohnya, ada seseorang yang sebenarnya tuh punya banyak banget ide bagus, tapi karena sering ngerasa dirinya biasa aja, dia jadi takut untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, ideal self, yaitu bayangan tentang diri kita ingin jadi. Misalnya, seseorang ingin jadi pribadi yang percaya diri dan bisa ambil keputusan tanpa ragu. Dan yang terakhir, self-esteem, yaitu rasa berharga terhadap diri kita sendiri. Contohnya, ada orang yang kerja keras tapi tetap merasa kurang karena terlalu fokus sama kekurangannya. Nah, ketika self-image itu terlalu jauh dari ideal self, biasanya muncul rasa frustasi atau minder. Tapi karena kalau kita bisa menerima diri kita sambil terus berkembang, jarak itu tuh bisa dikecilkan dan kita jadi lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, definisi self-concept. Secara sederhana, self-concept itu adalah gambaran tentang diri kita dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri, siapa yang kita ingin jadi, sampai bagaimana kita menilai diri sendiri. Konsep diri ini penting banget karena kita bisa ngaruh banget ke cara kita bisa ambil keputusan, berhubungan dengan orang lain, sampai menentukan arah hidup kita. Lalu ada faktor yang mempengaruhi self-concept. Self-concept itu dibentuk dari banyak banget hal, mulai dari pengalaman kita waktu kecil, pola asuh, lingkungan sosial, sampai media sosial yang kita konsumsi setiap hari. Pujian, kritik, atau bahkan perlakuan orang lain ke kita itu punya banyak banget dampak besar. Jadi penting banget buat kita menjaga lingkungan yang positif dan juga cara kita ngomong ke diri kita sendiri. Lalu ada tips menguatkan self-concept. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba untuk memperkuat self-concept kita. Yang pertama, kenalin dulu diri kita dengan jujur. Apa sih kelebihan kita? Apa juga yang masih perlu kita perbaiki? Yang kedua, bikin bayangan tentang diri ideal kita. Lalu mulai dari yang kecil untuk ke sana. Dan yang terakhir, biasakan kasih afirmasi positif ke diri sendiri dan rayakan progres kecil apapun itu. Lanjut, ada pengalaman subjektif nih. Nah, salah satu peserta pelatihan sebelumnya itu cerita. Awalnya dia tuh sering banget ngerasa gak pede, takut gagal, dan tapi setelah tahu konsep self-image dan juga ideal self, dia tuh mulai belajar menerima diri dan ngerasa lebih tenang. Jadi, memang perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, mengenal diri sendiri yang lebih dalam. Nah, lalu ada hasil penelitian terkait. Nah, penelitian dari Rogers dan juga Daiman itu dari tahun 1954 menemukan bahwa kalau jarak antara self-image dan juga ideal self itu terlalu jauh, biasanya muncul adanya rasa cemas, stres, bahkan rasa nggak puas dengan hidup kita. Makanya penting banget untuk punya harapan yang realistis terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, hasil penelitian terkait kedua. Penelitian lainnya dari Bernard Leonard bilang bahwa self-concept kita itu bisa berkembang lebih sehat kalau kita tuh ada di lingkungan yang support dan juga penuh dengan empati. Artinya, selain usaha dari diri kita sendiri, lingkungan juga punya peran besar untuk bantu kita tumbuh jadi pribadi yang utuh. Nah, di akhir materi ini, saya mencantumkan beberapa referensi dari jurnal yang bisa teman-teman baca lebih lanjut kalau ingin mendalami topik ini. Semoga sesi singkat ini bisa jadi awal untuk kita semua mengenal diri kita lebih baik dan juga tentunya lebih mengenal atau menghargai diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan juga semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.